Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan pagi hari ini kita masih membahas rezeki-rezeki yang tertahan di langit. Udah dijelaskan sama guru-guru kita beberapa yang menyebabkan rezeki, kenapa nih? Belum juga sampai kepada diri kita nih. Kita lanjutkan lagi jamaah. Kita bahas lagi sekarang mengenai yang belum sempat terjawab juga, tertunda juga, mengenai hutang. Ini buat yang suka nunda-nunda hutang nih. Ustadz Syam. Iya. Bisa tertunda juga Ustadz Syam rezekinya ya? Waduh, subhanallah. Tentunya. Tentunya, mohon penjelasannya Ustadz Syam, Habib silakan. Guru Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya inna min khiyarin nasi ahsanahum qadaan. Di antara daripada orang-orang yang baik akhlaknya atau orang-orang yang terbaik, yakni orang-orang yang baik dalam pembayaran hutangnya. Jadi kalau mau digolongkan sebagai orang yang baik, bukan berarti kita nggak boleh berhutang gitu ya. Karena berhutang ini adalah sesuatu yang diperbolehkan namun sebagai jalan darurat saja. Karena ada juga orang hobinya ngutang gitu ya. Jadi kata Nabi, orang yang baik itu adalah termasuk diantaranya mereka ahsanahum qadaan. Mereka baik dalam pembayaran hutangnya. Kira-kira kalau ada orang nih ya, habis ngutang, wah melas-melas pas ngutangnya. Pas ditagih kesulitan, kita lebih galakan yang ngutang daripada yang nagih. Kira-kira baik nggak akhlaknya itu? Enggak. Maka enggak termasuk orang yang baik akhlaknya. Ada juga orang yang giliran ditagih nggak punya duit. Giliran pas pulang update di sosmednya lagi makan enak, lagi jalan kemana, lagi begini. Maka subhanallah itu akan membuka pintu suudzon kita. Nih orang punya duit tapi kagak dibayar-bayar. Padahal belum tentu dia punya duit gitu ya. Siapa tahu dibayarin temennya atau apa. Tapi suudzon kita ini akan terbuka pintunya. Maka menyebabkan orang lain berdosa. Maka dikatakan bahwa cukuplah disebut kezaliman itu mathalul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda membayar hutang itu adalah orang yang zalim. Zulmun kezaliman. Maka ulama menggolongkan orang yang menunda membayar hutang adalah sesuatu perbuatan yang haram. Bahkan imam mazhab mengatakan bahwa imam-imam fuqaha mengatakan orang-orang yang sering. Jadi kalau udah berulang-ulang kayak gini nih menunda-nunda bayar hutang itu sudah tidak diterima lagi kesaksiannya dan digolongkan orang yang fasik. Maka dia termasuk melakukan yang haram. Otomatis orang yang melakukan yang haram maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dosanya tidak cukup dengan istighfar, harus membayar hutangnya. Maka subhanallah. Nah, sekarang pertanyaannya kata Mas Soni tadi, bisa enggak sih karena dia nunda-nunda bayar hutang, tertunda-tunda juga rezekinya? Padahal dia butuh rezeki untuk bayar hutang. Padahal dia butuh rezeki untuk bayar hutang. Maka subhanallah kalau Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat tadi yang kami sampaikan menggolongkan orang yang menunda bayar hutang sebagai kezaliman, tentu saja Allah juga tidak akan menyayanginya. Allah juga tidak akan memberinya bagi orang yang suka berbuat zalim. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang berlaku zalim. Maka tertunda rezekinya bisa jadi tertunda. Kenapa? Karena ternyata ada hak-hak orang lain yang masih ditahan olehnya. Ada hak-hak hamba Allah yang lain yang ditahan olehnya, yang tidak dikeluarkan olehnya. Maka dia tidak membayar hutangnya dan dia juga otomatis menahan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat indah tadi dibuka oleh guru kita Habib Utsman bahwasanya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Orang yang beriman dan bertakwa itu dibukakan pintu rezeki. Apakah cocok orang yang suka menunda hak orang lain termasuk daripada orang yang bertakwa? Sungguh tidak cocok. Apakah orang yang beriman itu adalah orang yang suka menunda hak orang lain? Tentu bukan. Orang yang beriman yang selalu menunaikan hak orang lain. Orang yang beriman adalah seseorang yang tidak mau harta orang lain berada pada dirinya. Hak orang lain berada pada dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa hidup tenang kalau masih ada hak orang lain pada dirinya? Maka saran kami bagi teman-teman sekalian yang masih punya hutang, perbanyak baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, supaya diberikan semangat bekerja untuk membayar hutang, dan kalau sudah ada bayar segera. Bayar, Masya Allah. Ustaz Syam kalau punya uang sedikit sedekah dulu biar nambah banyak atau bayar utang dulu? Bayar hutang. Bayar hutang dulu ya. Yang wajib dulu. Yang wajib dulu jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Ada tayangan lagi nih jamaah, suami super pelit. Wah, siapa tuh? Kita lihat tayangannya. Silakan.
Beli, pis bulanan ini bertelah beli. Ide nak PC pengadongan mau belanja. Adi enggal kitut lah lo. Iya beli, coba nak mau belanja ke peken. Pang nawang, jani harga barangnya nak mekejang menek beli. Nah sabar lo, jani ke bang bu beni lo ngide pipis. Terus lu beli nyemak pipis nah. Mbak enak beli. Nih lo, diu bu jani ke bang, melang-melahang melanja, pangidang anggon telung wai, syukur-syukur nyidang anggo aminggu. Yang kini carane, anggon atiban kan dia nyidang beli. Be agak gati beling lah kunan ke kini, bojegek. Baik, jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Aku mau nanya sama Habib Usman. Habib, penyebab rezeki untuk menafkahi keluarga bisa tertahan itu kenapa, Habib? Apa karena suaminya pelit? Salah satunya. Ini menarik banget, Masya Allah nih. Mohon penjelasannya Habib Usman. Bismillah, Afwan Mas Soni, Afwan Ustadz Maulana, Afwan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana ya Allah ya Rabb abawa rizqan wasiat mubaraka wa rizqan halalan taibatan mubaraka ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menafkahi keluarga terhitung sebagai sedekah. Kita kasih keluarga kita adalah sedekah. Semakin dikeluarkan maka bukannya habis malah tambah banyak. Ziyadatul khair, keberkahan di dalamnya tambah lagi dan tambah lagi. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syam bahwasanya ketika keran dibuka semakin mengalir, semakin deras rezekinya. Itulah sebuah keberkahan yang dimana keberkahan insya Allah dimiliki oleh keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang saleh-saleha. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqtu bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik azamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Jelas bahwasanya siapapun mereka yang menginfakkan hartanya, dinarnya, uangnya yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kau keluarkan untuk budakmu, jalan Allah untuk budaknya, engkau sedekahkan untuk orang fakir, engkau sedekahkan untuk orang miskin, itu lebih utama engkau berikan kepada keluargamu. Kalau engkau berikan keluargamu, ini yang paling besar pahalanya. Dan engkau berikan keluargamu, ini yang paling hebat. Engkau berikan kepada keluargamu, ini yang luar biasa. Yang dimana paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita berbuat baik, semakin kita sayang terhadap keluarga kita, semakin banyak rizki yang insya Allah kita dapatkan. Kalau misalkan istri di rumah, lihat belanjaannya habis, wah jangan pelit, kasih buru-buru. Kenapa? Ini sedekah saya, ini adalah rizki saya yang besar. Kita lihat di rumah, wah kulkas kosong, belanjaan masih kosong, kasih. Kalau misalkan ada nih cukup, tambahin lagi. Kasih kenikmatan di dalam rumah tangga. Karena apa? Rumahmu adalah surgamu. Jadikanlah tempat itu seperti surga. Kalau misalkan surganya itu adalah rumahmu, ada keberkahan yang luar biasa di dalam rumahmu. Jannatul, dikatakan bahwa rumahmu adalah surgamu. Jannah, ya kan? Kalau ini kan luar biasa nih. Masya Allah. Oleh karena itu kalau mau rumahnya jannah, ada ketenangan di dalamnya. Karena penghuni surga adalah yang tenang. Ketika ketenangan itu didapat, dari mana? Salah satunya dari ekonomi. Gak boleh pelit suami. Kalau rezeki mau banyak, gak boleh pelit juga suami. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan rezeki, dan rezeki di situ di dalamnya ada milik istri dan anak-anak kita. Gak boleh bakhil sama istri sama anak-anak kita. Tadi Ustaz Sam bilang, kalau di luar baik, kalau di luar mau makan-makan enak, kalau sama teman-temannya ditraktir, sampai di rumah pelitnya nauzubillah min zalik, ini yang gak boleh. Ini adalah salah satu hal yang akan menempatkan bahwasanya orang itu tidak ada keberkahan dalam rumah tangganya. Sampai Rasulullah SAW bilang bahwasanya akulah manusia yang paling baik terhadap keluargaku. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan juga khiyarikum li nisaihim wa ana khiyarikum li nisaihim. Berbuatlah kamu baik terhadap istrimu. Dan Rasulullah sangat berbuat baik terhadap istrinya. Berbuat baiklah kamu kepada keluargamu. Mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahwasanya Rasulullah berbuat baik dan sangat baik terhadap keluarganya dan istrinya. Kalau kita mencontoh Rasulullah, kita lepas uang kita lepas harta kita memberikan, kita membahagiakan dengan apa yang kita milikin. Kita nggak perlu jumlahnya, tapi kemampuan yang kita milikin. Nanti istri juga akan melihat, oh dia punya duit cuma 50.000,
tapi 50 ribunya dikasih buat kebahagiaan. Itu luar biasa. Dia punya duit 300 ribu, 300 ribunya dikasih. Suaminya insya Allah besok dapat rezeki lagi yang banyak. Kenapa? Tadi seperti air keran apa namanya yang mengalir tuh. Cucur terus. Karena apa? Karena dia mempunyai keyakinan bahwasanya sedekah tadfaul bala, sedekah tulil umri, dan sedekah bisa melipat gandakan rezekinya. Yang Ustaz Sam tadi sampaikan juga, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, Allah ganti sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Masya Allah. Dulu juga Habib pernah bilang ya Habib, kalau kita ngasih istri bahagian istri senang, istri doain kita. Jadi rezeki kita ditambah lagi ya Habib ya. Betul, semakin didoain sama keluarga semakin berkah. Masya Allah. Ziyadatul khair namanya. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Happy wife, happy life ya, happy children, insya Allah berkah semuanya jamaah yang ada di rumah ya. Nah sekarang jamaah pasti nggak sabar ya nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita kan. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah banyak banget nih jamaah yang mengirimkan pertanyaan. Insya Allah kali ini pertanyaan siapa ya yang aku bacain, aku udah pegang nih. Dari Instagram @ihstor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, mohon pencerahan. Jika rezeki seseorang tertahan karena dia berbuat kemaksiatan atau dosa, apakah rezeki itu akan tertahan pula sampai akhir hayatnya jika orang tersebut belum sempat bertaubat di akhir hayatnya? Apakah ini termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa takaran rezekinya seperti itu? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mohon jawabannya Ustadz. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk meluaskan rezeki seseorang. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah berhak untuk meluaskan, tapi Allah juga berhak untuk mengkadarkan, menyempitkan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Nah, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan zalim terhadap sesama manusia. Maka dari itu jika ditanyakan apakah memang begitu takarannya? Ya seperti itulah takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang bisa merubah takdir. Karena kalau ditanyakan orang kan udah dijatah nih rezekinya. Berapa rezekinya? Ya segitulah dia hidup di dunia, segitulah jatahnya. Tapi ada orang-orang yang bisa mengubah takdir. Siapa itu? Yaitu dengan amal salehnya, dengan kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jatahmu memang segini, tapi engkau suka berbagi maka kutitipkan rezeki orang lain melalui dirimu. Jadi subhanallah, itu akan bertambah rezekinya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Ada di belakang aku nih. Tuh kan, Neneng Yahya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya seorang pedagang kelontongan di rumah. Kan suka ada yang nitip dagangan ke saya, tapi ada 1 atau 2 orang yang nitip dagangan ke saya. Dah lama nggak ada lagi ke warung saya nitip lagi dan ngambil uang yang sudah lakunya. Saya tunggu terus Pak Ustadz, udah 5 bulan lamanya, tapi nggak ada kembali lagi. Apakah ini juga yang membuat rezeki tertahan Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, saya harus bagaimana nih Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah. Karena amanah yang belum ditunaikan. Ingat ya, jangan-jangan ini yang menyebabkan. Karena dalam kategori amanah. Kalau ada keinginan untuk menyelesaikan itu aman. Tapi kalau digunakan hati-hati. Jangan sampai justru amanah itu terabaikan. Sehingga kewajiban belum ditunaikan. Amanah menjadi tanda baik tidaknya seseorang. Bahkan rezeki bahagian daripada amanah. Yang artinya belum dikasih rezeki itu karena belum amanah itu belum diselesaikan. Kira-kira bisa dikasih nggak kalau belum ditunaikan? Ya tidak, ditahan dulu, selesaikan dulu amanah ini, baru saya kasih lagi. Makanya adanya hak orang lain yang tertahan, ini juga bisa menyebabkan amanah ini dalam artian rezeki belum diberikan. Nah kalau perihal tadi ini kita berbicara masalah amanah ya. Nah, kalau berbicara tentang pertanyaan tadi, saya kembalikan begini. Kalau memang ada niat untuk membayar, dibayarkan, disimpankan, jangan digunain. Disimpan. Jadi kalau pas dia datang langsung dikasih. Dikhawatirkan pada saat dia datang kita tidak ada siap. Atau kalau dia tahu rumahnya ya samperin rumahnya Iya, kasih uangnya. kalau bisa tahu ya. rumahnya alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jamaah nanti di segmen 4 aku bacain lagi ya pertanyaan dari jamaah. Jangan kemana-mana makanya. Sekarang aku nanya lagi sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz, ada nggak kisah di zaman Rasulullah nih mengenai orang-orang yang pelit berbagi air? Ustadz? Waduh, air itu sumber kehidupan gitu Sumber ya. Jadi kehidupan, air itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tapi ternyata karena dia tahu ini sangat penting, dibikin susah orang mendapatkannya. Dan itu ada kisahnya sampai-sampai kita tunggu setelah yang satu ini. Enggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak lama.